Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi yang berjudul pemecahan masalah dengan teknik computational thinking. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ardiansyah sebagai moderator, di samping saya ada Rudi, Fadli, Arisma, dan Fitri sebagai pemateri. Kepada pemateri pertama, dipersilakan. Bab 1. Pendahuluan. Munculnya teknologi canggih sekarang ini tidak terlepas dari para ilmuwan yang selalu berpikir untuk membuat suatu perubahan besar bagi dunia. Temuan ini berasal dari pemecahan masalah dengan cara berpikir menemukan solusi yang mungkin bisa digunakan. Hasil olah pikir ini melalui berbagai tahapan hingga menghasilkan temuan teknologi yang canggih seperti sekarang ini. Oleh karena itu penting bagi kita untuk terus mengembangkan kemampuan berpikir kritis agar dapat ikut serta berkontribusi untuk kemajuan zaman. Bab 2. A. Teori komputasi. Komputasi adalah suatu proses atau kegiatan yang melibatkan penggunaan mesin-rotes perangkat elektronik yang dapat melakukan operasi aritmetika dan logika untuk memproses data, mengolah informasi, dan menyelesaikan data permasalahan secara otomatis. Teori komputasi adalah subbidang dari ilmu berputar dangi pamatika yang menganalisis apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan secara komputasi. Ada 3 model dasar komputasional, yaitu fungsional, logika, dan imperatif sebagai berikut. A. Model fungsional. B. Model logika. C. Model imperatif. Teori komputasi dibagi menjadi 3 rating, yaitu 1. Teori otomata, 2. Teori komputabilitas, 3. Teori kompleksitas. B. Pengenalan berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang digunakan dalam ilmu komputer. C. Karakteristik berpikir komputasional. A. Mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain. B. Logika dalam mengelompokkan dan menganalisis data. C. Mampu melakukan representasi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi. D. Mampu melakukan otomatisasi sosialisasi melalui cara berpikir algoritma. E. Mampu melakukan identifikasi, analisis, dan implementasi sosial dengan berbagai kombinasi langkah atau cara serta sumber daya yang efisien dan efektif. F. Mampu melakukan generalisasi sosial untuk berbagai masalah yang ada. Kepada pemateri kedua, dipersilakan. Metode berpikir komputasional. 1. Dekomposisi. Dekomposisi merupakan proses penyederhanaan masalah yang dikompleks menjadi masalah yang lebih kecil yang kemudian dipecahkan secara individu atau diuraikan lebih jauh tergantung pada kompleksitas masalah tersebut. 2. Pengenalan pola. Pengenalan pola merupakan pencarian pola informasi sepanjang masalah tersebut. 3. Abstraksi. Abstraksi merupakan proses menyoroti bagian penting dari suatu permasalahan atau situasi dan mengabaikan yang tidak penting sehingga memudahkan fokus pada solusi. 4. Algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah instruksi yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan masalah. Adapun teknik yang dapat digunakan untuk menyajikan algoritma sebagai berikut. A. Bahasa natural. B. Pseudocode. C. Flowchart. Walaupun tidak ada aturan baku dalam penyelesaian flowchart,
Namun ada beberapa anjuran sebagai berikut. 1. Flowchart digambarkan dari halaman atas ke bawah dan kiri ke kanan. 2. Aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati dan definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembacanya. 3. Kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas. 4. Setiap langkah dan aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja. 5. Setiap langkah dari aktivitas harus berada pada urutan yang benar. Pada pemateri ketiga, silakan. Pembahasan kajian teoritis. Komputasi modern. Sejarah komputasi modern dimulai dengan ide pembuatan komputer sebagai alat hitung dengan konsep modern. Komputasi modern memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, komputer-komputer penyedia sumber daya bersifat heterogeneous. Yang kedua, komputer-komputer terhubung ke jaringan yang luas dengan kapasitas hard disk yang beragam. Dan yang ketiga, komputer maupun jaringan tidak terdedikasi, bisa hidup atau mati sewaktu-waktu tanpa jadwal yang jelas. Dan komputasi modern terbagi atas 3 macam, yaitu yang pertama mobile computing, yang kedua grid computing, dan di grid computing terdapat contoh dari komputasi sebagai berikut, yaitu scientific simulation, B. medical image, C. computer aided drug discovery, D. big science, E. e-learning, F. visualization, G. microprocessor. Beberapa kelebihan dari grid computing sebagai berikut. Yang pertama, dengan menggunakan sumber daya dari banyak komputer yang saling terhubung, komputasi grid dapat memberikan daya komputasi yang sangat besar. Kedua, sistem komputasi grid dapat dengan mudah diperluas dengan menambahkan lebih banyak komputer ke jaringan grid. Dan yang ketiga, komputer grid memungkinkan pengguna sumber daya komputer yang tersebar secara lebih efisien. Dan yang keempat, komputasi grid menggunakan kolaborasi yang mudah antara organisasi atau individu yang memiliki sumber daya komputasi yang terhubung ke jaringan grid. Dan yang kelima, komputasi grid dapat memberikan ketersediaan tinggi. Selanjutnya mengenai cloud computing. Cloud computing adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer dan pengembangan berbasis internet. Berikut merupakan kelebihan dari cloud computing. Biaya lebih hemat dibanding memiliki server fisik, memudahkan manajemen bisnis, kecepatan load yang tinggi, adanya fitur backup dan pemulihan data. Adapun kekurangan dari cloud computing sebagai berikut. Provider dari perusahaan cloud dapat mengakses data yang tersimpan di dalam komputer server. Yang kedua, begitu banyak klien dari provider menyedia layanan cloud. Dan yang ketiga, memutuskan untuk beralih ke layanan komputasi awan. Dan yang terakhir, user harus dapat terkoneksi dengan internet. Selanjutnya, contoh penerapan computational thinking. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi adalah salah satu teknik berpikir komputasional yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Dan yang kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola dalam computational thinking adalah proses mengenali kemiripan atau pola dalam suatu masalah. Dan yang ketiga, abstraksi. Abstraksi dalam computational thinking adalah kemampuan untuk menyederhanakan informasi yang kompleks menjadi konsep umum yang lebih mudah dipahami. Dan yang keempat, algoritma. Penerapan algoritma dalam computational thinking adalah dalam penerapan Google perhitungan perkalian dan pembuatan program atau software. Algoritma adalah langkah-langkah penyediaan masalah yang disusun secara sistematis.
computational thinking adalah cara berpikir yang sistematis dan struktur untuk menyelesaikan masalah. Kepada pemateri terakhir, silakan. Kesimpulan, model computational thinking merupakan metode penyelesaian masalah yang melibatkan pengungkapan masalah serta solusinya. Kemudian memetakan permasalahan tersebut secara sederhana, efisien, dan sistematis, dan menyusun serta menjalankan solusi yang dapat dari permasalahan tersebut. Segala proses dan sistematika tersebut dapat digunakan kembali untuk menyelesaikan masalah yang serupa. Terdapat 6 kunci utama dalam melakukan metode ini, yaitu abstraksi, pemikiran, algoritma, automasi, dekomposisi, debug, dan generalisasi. Syarat, dengan mengurangi computational thinking di atas, diharapkan para pembaca dapat memahami definisi dan sistematika dari metode penyelesaian masalah tersebut. Terkait dengan hal tersebut, saya menyarankan agar para pembaca dapat menggunakan metode ini dalam menyelesaikan berbagai personal